Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun 2021. Pada video part 1 ini, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana entry dokumen transaksi ke dalam jurnal ya. Khusus coba saya batasi untuk entry jurnal ke jurnal pembelian, penerimaan kas, jurnal mall, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal kas kecil. Pada video selanjutnya nanti saya akan buat tersendiri part bagaimana entry ke dalam kartu persediaan dan buku besar pembantu utang atau piutang. Soal UKK akuntansi tahun 2022 yang digunakan adalah soal tahun 2021 PT Jaya Tama. Ini adalah paket 2, Sobat Keuangan. Sebelum kita mulai mengerjakan, perlu Sobat Keuangan pahami terlebih dahulu kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Jaya Tama ya. Ada kebijakan umum dan kebijakan khusus. Ini dibaca terlebih dahulu ya, supaya menjadi acuan dan pedoman dalam proses mencatat ke dalam jurnal. Saya Heri Bambang Santoso dari SMK Negeri 2 Balikpapan, percaya bahwa sukses itu butuh sebuah proses yang panjang, kerja keras, komitmen, dan perjuangan pantang menyerah. Insya Allah jika itu dilakukan, maka kesuksesan itu akan dapat kita raih. Nah, Sobat Keuangan, PT Jaya Tama juga sudah menyediakan daftar nama akunnya ya. Salah satunya ada order receivable untuk mencatat piutang karyawan. Kemudian ini ada daftar saldo per 30 November 2021 ya, mulai dari cash in bank, petty cash, sampai dengan interest expense. Dengan total masing-masing di sebelah debit ada 11 miliar 14.968.920 rupiah di sebelah debit dan sebelah kreditnya sama ya, jadi balance. Kemudian ada daftar persediaan barang dagang ya. Masing-masing ada lemari pajang tipe 1 ada 45 unit dan lemari pajang tipe 2 ada 42 unit. Untuk daftar saldo piutang ada 4 debitur, ada toko Armida, toko Lavender, toko Marvelo, dan toko Berlan dengan total jumlah piutang sebesar 696.850.000 rupiah. Dan daftar saldo utang per 30 November ada 2 vendor atau 2 supplier, ada PT Dirama dan PT Andara dengan total utang 623.218.750 rupiah. Itu terkait data dari PT Jaya Tama tentang daftar saldo persediaan, piutang, dan utang. Nah, Sobat Keuangan, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 1. Ini ada bukti kas keluar sebagai pembayaran gaji karyawan bulan November 2021, Sobat Keuangan. Nah, bagaimana mencatatnya? Kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran atau cash payment journal ya. Sobat Keuangan perhatikan, ini ada dokumen nomor 1, kita masukkan dulu di kolom tanggal, yaitu tanggal 1 sesuai yang ada di bukti transaksi ya. Kemudian evidence number atau nomor buktinya adalah 01/BKK. Kemudian di deskripsinya kita isi sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, yaitu pembayaran gaji bulan November ya, Sobat Keuangan. Dan di sebelah debit kita masukkan accrued expense atau utang beban. Kenapa utang beban? Karena ini untuk pembayaran gaji bulan November. Kemudian di sebelah kredit ini ada cash in bank sebagai bentuk pembayaran. Dan masing-masing nilainya adalah Rp31.250.000. Jadi
sama ya, atau balance antara yang di debit dengan yang di kredit. Kemudian sobat keuangan jangan lupa ketika mengerjakan secara manual untuk ini ya, dibukukan ini diisi dengan tanda tangan oleh sobat keuangan semua. Khususnya siswa-siswi saya di SMK 2 Balikpapan. Nah, kita lanjut di dokumen transaksi nomor 2 ya sobat keuangan. Ini ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk dari mana? Dari pelunasan piutang karyawan. Jadi ini adalah pelunasan piutang karyawan dengan nominal Rp1.875.000. Jadi kita akan mencatatnya di jurnal cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ya sobat keuangan. Kita masukkan dulu tanggal 2 di kolom tanggal, kemudian evidence number-nya adalah 01-BKM atau bukti kas masuk. Di kolom deskripsinya ada pelunasan piutang karyawan. Kemudian di debit itu ada cash in bank, dan di kreditnya ada other receivable, masing-masing Rp1.875.000. Lanjut ke dokumen nomor 3 sobat keuangan. Dokumen nomor 3 ini ada bukti kas keluar untuk pelunasan utang ya sobat keuangan, untuk pelunasan utang kepada PT Andara. Jadi sobat keuangan melihat nih dibayarkan kepada PT Andara, berarti membayar utang kepada PT Andara. Berapa nominalnya? Yaitu Rp316.098.750. Nah, kita tampilkan di sini adalah daftar saldo utang ya sobat keuangan. PT Jaya Tama memiliki utang kepada PT Andara itu sejumlah Rp325.875.000. Nah, bagaimana mencatatnya? Karena ini masih dalam masa termin pembayaran yang mendapatkan diskon. Jadi sobat keuangan bisa lihat nih, di termin ini ada 3/15 N/45,1%. Artinya dalam waktu kurun dari transaksi tanggal 23 November dan ini dibayar tanggal 4 Desember, masih mendapatkan potongan sebesar 3% ya sobat keuangan, 3% dengan nominal Rp9.775.250. Itu untuk potongan diskonnya. Jadi kita mencatatnya di cash payment journal ya sobat keuangan, di kolom setelah kalian masukkan tanggal 4 di kolom tanggal, kemudian di evidence number 02-BKK atau bukti kas keluar, di deskripsinya adalah PT Andara dengan kasih keterangan pembayaran utang. Kemudian di debit ada account payable ya sobat keuangan, sesuai jumlah utang yang ada di daftar saldo utang yaitu Rp325.875.000. Sementara di cash in bank ini kita sesuaikan dengan yang di bukti kas keluar atau bukti transaksi ya, dokumen transaksinya sejumlah Rp316.098.750. Nah, di kolom serba serbi kita masukkan purchase diskon ya, karena masih mendapatkan potongan sebesar 3% atau nominalnya Rp9.776.250. Nah, itu untuk sobat keuangan untuk menyelesaikan transaksi nomor 3. Kita lanjut sobat keuangan di dokumen transaksi nomor 4. Ini ada voucher kas kecil yaitu untuk pembelian perlengkapan. Maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Bagaimana pencatatannya? Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya ya sobat keuangan, jangan sampai lupa tanggal 5, kemudian evidence number-nya itu sesuai dengan dokumen transaksi 01-VKK atau voucher kas kecil. Kemudian di deskripsinya kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di dokumen transaksi yaitu pembelian perlengkapan. Kemudian di kolom debit itu ada office supplies sebagai akun untuk perlengkapan, dan di kolom kredit ada petty cash ya dengan masing-masing nominal sama dengan di bukti transaksi yaitu Rp1.218.750. Lanjut
lanjut sobat keuangan ya, di dokumen transaksi nomor 5 ini ada faktur ya, faktur kopi. Jadi ini adalah, bukti transaksi untuk penjualan secara kredit. Maka kita akan mencatatnya di jurnal, sales journal atau jurnal penjualan ya sobat keuangan. Perhatikan kita masukkan kembali tanggalnya, tanggal 6, kemudian invoice number atau nomor bukti ya, nomor fakturnya ya, invoice. Kemudian di kolom deskripsinya kita masukkan nama tokonya, yaitu toko lavender, dijual kepada toko lavender secara kredit. Kemudian kita masukkan di kolom debit itu ada account receivable nominalnya Rp289.712.500. Dan di kolom kredit ada sales of merchandise ya, itu 263.375.000. Kemudian ada pajak keluaran atau VAT out 10% ya sobat keuangan, sebesar Rp26.337.500. Nah, kebetulan di kolom sales journal ini disediakan kolom untuk mencatat harga pokok penjualan. Jadi kita langsung masukkan saja HPP dan inventorinya. Masing-masing Rp188.125.000. Ini didapat dari mana Pak? Didapat dari jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga pokok barang ya. Di situ terjualnya adalah 20 unit dikali Rp4.062.500 untuk lemari pajang tipe 1. Sementara untuk lemari pajang tipe 2 di harga Rp5.937.500 dikali 18 unit. Jadi hasil totalnya itu adalah untuk kedua jenis barang ini Rp188.125.000. Itu untuk transaksi dokumen nomor 5 sobat keuangan. Kita lanjut di dokumen transaksi nomor 6. Ada bukti kas masuk dari toko Armida untuk pelunasan piutang. Kita mencatatnya di jurnal cash receipt ya. Kita masukkan sejumlah yang ada di bukti transaksi Rp244.773.375. Sementara di daftar saldo piutang untuk toko Armida sendiri adalah Rp249.768.750. Jadi masih dalam termin pembayaran ya, mendapatkan potongan sebesar 2% sobat keuangan. Berapa nominal potongannya? Yaitu Rp4.995.375. Yaitu di kolom akun serba-serbi ya, dengan akun sales diskon. Jadi yang di debit itu cash in bank, kemudian sales diskon, yang di kredit adalah akun receivable. Kita lanjut sobat keuangan. Kita lanjut di dokumen transaksi nomor 7 ya sobat keuangan, yaitu nota kredit. Nah, ini ada retur sobat keuangan. Retur penjualan kepada toko lavender. Kita lihat beberapa waktu yang lalu menjual barang kepada toko lavender nih. Pada tanggal 6 ya, dokumen nomor 5 itu ada transaksi penjualan kepada toko lavender. Tanggal 6. Nah, kemudian di tanggal 8 ternyata toko lavender melakukan retur ya. Ini bukti transaksinya atau nota kredit. Dicatat di mana untuk retur ini? Maka kita mencatatnya di jurnal umum atau jurnal-jurnal. Tanggal 8, kemudian nomor buktinya yaitu 01 garis miring nota kredit. Kita masukkan di kolom sebelah debit, sisi debit ada sales return dan VAT out. Kemudian di sisi kredit ada account receivable, mengurangi jumlah piutang ya. Kemudian kita catat HPP-nya yaitu merchandise inventory dan cost of goods sold. Masing-masing 10 juta. Nah, itu sobat keuangan untuk retur. Kemudian dokumen nomor 8 ini ada faktur kopi.
Tapi perlu sobat keuangan pahami ya, faktur kopi ini kita lihat KOP-nya itu adalah PT Andara. Berarti PT Jaya Tama melakukan pembelian kepada PT Andara. Artinya ini adalah untuk transaksi pembelian secara kredit ya sobat keuangan. Transaksi pembelian secara kredit. Maka kita mencatatnya di purchase journal atau jurnal pembelian. Kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 9 ya sobat keuangan, kemudian invoice number-nya ada 124 garis miring AN ya. Kemudian di kolom deskripsinya kita isi PT Andara, pembelian barang dagangan, kemudian di debit ada merchandise inventory, kita masukkan angkanya sesuai dengan dokumen transaksi Rp246.060.000. Kemudian ada pajak masukan atau VAT in 10%-nya yaitu Rp24.606.000. Dan di kolom kredit ada account payable, kita samakan dengan di dokumen transaksi Rp270.666.000. Nah, itu untuk dokumen nomor 8 sobat keuangan. Kita lanjutkan di dokumen transaksi nomor 9. Di sini ada bukti kas keluar yaitu pembayaran angsuran utang bank sobat keuangan. Pembayaran angsuran utang bank kepada kepada Bank SMK. Angsuran pokoknya 9 juta, bunga pinjamannya 4.950.000. Nah, sobat keuangan, kita langsung masukkan saja transaksinya yaitu tanggal 10 dengan nomor bukti 03 garis miring BKK, kemudian di deskripsinya ada Bank SMK, pembayaran angsuran bank. Di kolom serba-serbi ya sobat keuangan, di kolom serba-serbi dengan mendebit akun Bank Loan sebelah debit ya, dan interest expense masing-masing 9 juta dan 4.950.000. Sementara di sebelah kredit itu ada cash in bank dengan nominal sama dengan di bukti transaksi Rp13.950.000. Lanjut sobat keuangan di dokumen nomor 10 ya. Ini ada voucher kas kecil untuk pembayaran biaya iklan. Nah, pembayaran biaya iklan kita mencatatnya di petty cash. Kita masukkan dulu tanggalnya ya, tanggal 11 sobat keuangan, kemudian bukti transaksinya 02 garis miring VKK voucher kas kecil, untuk deskripsinya pembayaran biaya iklan, kemudian di debitnya ada advertising expense ya untuk nama akun, biaya iklan. Kemudian di kolom kredit ada petty cash masing-masing sebesar 625.000. Sobat keuangan jangan lupa untuk diisi langsung nomor ini ya, nomor akunnya ya ketika mencatat ke dalam jurnal. Ini memudahkan nanti ketika kita melakukan rekapitulasi. Lanjut sobat keuangan di dokumen nomor 11 ya. Dokumen nomor 11 ini ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang atas penjualan tanggal 30 November dari toko lavender. Kebetulan ini sudah tidak mendapatkan diskon ya karena sudah melewati masa termin diskon. Karena 30 November transaksinya kemudian dibayar tanggal 13, sementara di terminnya adalah 2/10. Jadi sudah tidak mendapatkan potongan atau tidak mendapatkan diskon ya sobat keuangan. Maka kita langsung mencatat di kolom date atau tanggal, kita masukkan tanggal 13, kemudian evidence number-nya 03 garis miring BKM. Deskripsinya adalah toko lavender, kemudian langsung kita masukkan nominalnya sesuai dengan bukti transaksi dan data yang didaftar saldo piutang yaitu Rp228.112.500. Sama di kolom kreditnya ada account receivable dengan nominal sama ya, sesuai bukti transaksi. Oke, kita lanjut di dokumen nomor 12. Ya, sobat keuangan 12 ini ada bukti kas masuk juga dari pelunasan hutang atas penjualan tanggal 20 November. Nah, dari toko Marvelo ini juga sudah tidak mendapatkan diskon ya sobat keuangan karena transaksinya tanggal 20 sementara dibayarnya tanggal 14. Jadi sudah melewati kesempatan untuk mendapatkan diskon 2%. Maka kita langsung catat di kolom debit akun cash in bank sebesar Rp203.568.750 dan di kolom kreditnya di akun receivable Rp203.568.750.
Terakhir Sobat Keuangan di dokumen nomor 13 ini ada faktur ya. Faktur kopi. Jadi penjualan kepada toko Marvelo secara kredit. Kita mencatatnya di sales jurnal ya Sobat Keuangan. Kita masukkan tanggal 15, kemudian invoice number-nya 72/PJ. Di kolom deskripsinya ada toko Marvelo, kemudian di debit ada akun receivable, kita masukkan sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi Rp224.743.750. Kemudian kita masukkan di sebelah kredit ada sales of merchandise sesuai dokumen transaksi ada Rp204.312.500 dan VAT out atau pajak keluaran 10% sebesar Rp20.431.250. Sekaligus kita catat untuk harga pokok penjualannya di kolom debit ada cost of goods sold senilai 145.937 saya ulangi Rp145.937.500. Ini didapat dari mana? Didapat dari unit yang terjual ya, 14 unit untuk lemari pajang tipe 1 dikalikan dengan Rp4.062.500, sementara lemari pajang tipe 2 15 unit dikali Rp5.937.500. Hasilnya adalah Rp145.937.500. Nah, ini adalah untuk menghitung harga pokoknya ya Sobat Keuangan. Sobat Keuangan, demikianlah pembahasan untuk dokumen 1 sampai dokumen 13, bagaimana proses entry-nya ke dalam jurnal khusus, dari mulai jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, jurnal umum, dan jurnal petty cash. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita akan membahas dokumen 14 sampai dengan dokumen 26. Karena perlu diketahui untuk paket 2 soal PT Jaya Tama ini ada 26 dokumen transaksi. Terima kasih Sobat Keuangan semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat anak-anak Bapak di SMK Negeri 2 Balikpapan dan buat Sobat Keuangan semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.